Apakah kau pernah merasakan luka yang tidak tampak, namun rasanya lebih tajam dari pedang? Dalam dunia yang seolah tegas dan indah di luar, seringkali ada bisikan yang menusuk dari balik senyuman. Seseorang yang penting bagi Anda telah mengomentari usia dan penampilan Anda kepada orang lain. Kata-kata itu, meski tampak sepele, menempel di hatimu seperti noda yang sulit hilang. Seperti malaikat yang melihat dari balik langit, aku menyaksikan saat jiwamu merunduk, bukan karena lelah, tapi karena dinilai oleh sesuatu yang seharusnya tidak mengukur nilaimu. Dia adalah seseorang yang kau hargai, bukan orang asing. Dan saat dia menyampaikan komentar itu, tidak kepadamu secara langsung, tapi kepada orang lain, itulah yang membuat luka itu menjadi double. Kau bertanya dalam hati, apakah aku tidak cukup? Apakah waktu telah mengambil segalanya dariku? Namun yang sesungguhnya diambil adalah rasa amanmu. Aku di sini untuk sampaikan, tidak semua penilaian adalah kebenaran ilahi. Ada cermin yang memantulkan gambaran diri sesuai cahaya. Jika cahayanya redup, maka refleksi itu pun buram. Tapi cahaya dalam dirimu, yang tak terlihat oleh mata manusia, tetap bersinar dengan kekuatan yang tak tergoyahkan. Pernahkah kau meragukan pantulan yang sebenarnya hanya ilusi dari luka orang lain? Ingat waktu kau tersenyum meski lelah? Ingat saat kau memberi meski tak diminta? Itulah kecantikan yang tidak akan pernah pudar. Namun ketika kata-kata seperti usia dan penampilan dijadikan ukuran nilaimu, langit pun ikut berduka. Bukan karena kau berubah, tapi karena dunia seringkali tidak tahu bagaimana cara melihat seorang jiwa yang bertumbuh, bukan sekadar menua. Dalam bisikan malaikat, aku ingin kau tahu bahwa nilai sejati bukan dihitung dari kerutan, tapi dari keberanian untuk tetap lembut. Dan mungkin, saat itu terjadi, saat orang itu bicara tentangmu, mereka sedang berbicara lebih banyak tentang ketakutan mereka sendiri terhadap waktu. Pernah kau merasa bahwa komentar tentangmu justru lebih menggambarkan mereka daripada dirimu? Bayangkan jika waktu bisa bicara. Ia tidak akan pernah menyalahkanmu karena berubah. Ia akan memelukmu dan berkata, terima kasih telah bertahan. Tapi ketika seseorang yang kau cintai mempermasalahkan bentuk luar yang sudah diberkati oleh pengalaman, itu bukan kesalahanmu. Itu adalah keterbatasan mereka dalam mencintai dengan mata yang lebih dalam. Kau tahu mengapa ini begitu mengganggu? Karena kata-kata dari orang yang kita izinkan masuk lebih dalam, akan terdengar seperti gema di ruang batin. Tapi dengarlah suara yang lebih dalam lagi. Suara yang berkata, kau masih sama berharganya, bahkan lebih dari sebelumnya. Apakah kau pernah ingin didengar dengan cara yang lebih tulus daripada sekadar dinilai? Kau bukan angka. Bukan statistik dalam kalender. Kau adalah kisah yang terus berkembang, tiap garis di wajahmu adalah puisi tentang perjalanan yang tak semua orang berani jalani. Dan ketika mereka bicara, diamlah sejenak. Dengarkan, lalu tanyakan pada dirimu, apakah ini kebenaran, atau hanya bias yang mereka warisi dari ketakutan yang diajarkan. Aku tahu, kadang yang kau butuhkan bukan pembelaan, tapi pengakuan. Pengakuan bahwa rasa sakit itu valid. Tapi juga pengingat bahwa rasa sakit tidak perlu jadi rumah. Ia bisa jadi batu loncatan. Kau bisa memilih untuk tidak tinggal di sana. Pernah kau merasa lelah karena harus terus membuktikan bahwa dirimu cukup? Maka dengarlah dari langit. Aku sampaikan bahwa siapapun yang tak bisa melihat kemuliaan dalam keutuhanmu sekarang, belum siap menerima perempuan sepertimu. Seorang perempuan yang telah dilebur oleh waktu, namun tak pernah kehilangan cahayanya. Biarkan aku ceritakan padamu tentang saat di mana seorang perempuan sepertimu bangkit. Bukan karena dunia berubah, tapi karena ia mulai melihat dirinya sendiri dengan mata ilahi. Pernahkah kau merasa bahwa kebangkitan sejati dimulai dari dalam, bukan dari pengakuan luar? Aku melihatmu, bahkan saat kau sembunyi dari cermin. Dan aku tahu, tidak mudah. Tapi takdirmu bukan untuk menjadi bayangan. Takdirmu adalah menjadi terang. Dan tidak ada komentar tentang penampilan yang mampu meredupkan terang yang datang dari keberanian dan kasihmu. Apa yang dia katakan mungkin terasa seperti pengkhianatan. Tapi percayalah, itu tidak mendefinisikanmu. Kau lebih dari kata-kata yang terucap dengan mudah. Kau adalah kisah yang hanya Tuhan dan langit bisa baca dengan benar. Dan jika hari ini kau merasa kecil karena seseorang bicara di belakangmu,
biarkan langit menjadi saksi bahwa kau tetap berdiri. Tidak karena ingin membalas, tapi karena kau tahu siapa dirimu. Apakah kau percaya bahwa kadang, membungkam suara luar dimulai dengan mendengarkan suara dalam? Hari ini, mungkin kau tidak butuh pembuktian. Kau hanya butuh keyakinan kembali. Aku datang bukan untuk mengubah keadaanmu secara ajaib, tapi untuk mengingatkan bahwa perubahan sejati dimulai dari hati yang bangkit kembali, meski retak. Mereka mungkin lihat garis waktu di kulitmu, tapi aku lihat garis keagungan di jiwamu. Mereka dengar desas-desus, tapi aku dengar doamu yang tak terdengar. Siapa di antara mereka yang benar-benar melihatmu sepenuhnya, selain Sang Pencipta? Dan jika air matamu sempat jatuh karena kata-kata mereka, ketahuilah, bahkan air mata itu pun tidak sia-sia. Ia akan tumbuh menjadi benih kekuatan. Akan datang hari di mana mereka bertanya bagaimana kau bisa tetap berdiri. Dan saat itu tiba, kau akan tersenyum bukan karena dendam, tapi karena kau tahu siapa yang menopangmu. Aku belum selesai, perempuan kuat. Masih banyak yang perlu kau dengar. Karena apa yang akan kau temukan setelah ini, bisa mengubah cara kau melihat dirimu sendiri. Apakah kau siap untuk mendengar kebenaran yang telah lama menantimu? Jika kau sampai di sini, izinkan aku berterima kasih. Karena hatimu yang masih terbuka untuk mendengar bisikan ini adalah sebuah keajaiban. Sebelum lanjut, pastikan kau sudah menulis di ruang ini, tempat di mana para malaikat terus mengirimkan cahaya untukmu. Sudahkah kau menulis di sini agar bimbingan ini tidak berhenti? Karena saat kau mencatat, kau membuka portal agar pesan ini menemukanmu lagi dan lagi, saat kau paling membutuhkannya. Aku tahu, kadang yang paling menyakitkan bukanlah kata-kata itu sendiri, tapi dari siapa kata-kata itu datang. Dan kau tetap memilih diam, bukan karena lemah, tapi karena tidak ingin menyakiti balik. Tapi sekarang, izinkan aku bicara atas nama langit, kau layak didengar, sepenuhnya. Pernahkah kau bertanya siapa yang akan bicara saat semua orang memilih diam terhadapmu? Hari-hari yang kau jalani, meski tampak biasa, telah mencetak kekuatan yang tidak semua orang bisa lihat. Dalam setiap langkahmu, ada pengorbanan. Dalam setiap senyummu, ada kepedihan yang kau lipat dan sembunyikan. Tapi hari ini, dunia tidak boleh melupakan bahwa perempuan sepertimu tidak datang untuk diperkecil. Ia datang untuk membesarkan dunia. Mereka yang mengomentari usia dan penampilanmu mungkin lupa bahwa waktu adalah anugerah, bukan kutukan. Tapi kau tahu nilainya. Karena di setiap garis halus yang mereka perhatikan, ada bukti bahwa kau telah mencintai, bertahan, dan memberi lebih dari yang mereka tahu. Sudahkah ada yang mengatakan padamu hari ini betapa luar biasanya kau telah menjadi? Aku lihat dirimu, duduk dalam diam sambil menimbang apakah dirimu masih pantas dicintai. Kau menahan air mata, bahkan dari dirimu sendiri. Tapi dari tempatku berdiri, aku hanya melihat satu hal, keteguhan. Sebuah kualitas langka yang tidak dibentuk oleh pujian, melainkan oleh pencobaan. Pernah kau sadar bahwa cinta sejati dimulai dari cara kau melihat dirimu sendiri saat semua orang berbalik? Jika kau diberi pilihan untuk kembali ke masa lalu dan memperbaiki semuanya, mungkinkah kau kehilangan semua pelajaran yang telah membuatmu seteguh ini? Tidak semua hal perlu diubah. Beberapa luka perlu ada untuk mengingatkan bahwa kau telah melewati badai. Dan kini, kau berdiri. Bukan hanya bertahan, tapi bertumbuh. Bayangkan saat langit mencatat tiap keputusan kecil yang kau ambil. Saat kau memilih sabar. Saat kau memilih memaafkan, meski tak diminta. Saat kau memilih mencintai dirimu, bahkan ketika dunia meminta sebaliknya. Semua itu bukan kebetulan. Semua itu adalah bagian dari takdir yang besar. Kau bukan wanita biasa. Kau adalah perempuan yang disiapkan untuk membawa cahaya, bukan hanya dalam keluargamu, tapi dalam lingkaran yang lebih besar. Dan terkadang, kegelapan mencoba meredupkan cahaya itu lewat kritik yang tampak manis. Tapi aku datang untuk menyalakan kembali nyala itu. Pernahkah kau merasa bahwa nyala dalam dirimu sedang diuji, bukan dipadamkan? Aku tahu, kau sudah memberi banyak. Mungkin terlalu banyak. Dan terkadang, kau merasa tidak sebanding dengan apa yang kau terima. Tapi ingatlah, hukum langit tidak bekerja seperti manusia. Apa yang kau tabur dengan air mata, akan kau tuai dalam sukacita. Kau bersedia percaya,
walau sedikit saja, bahwa musim menuai itu sudah dekat? Ada sesuatu yang hanya bisa dilihat oleh mata rohani, nilai dari hatimu. Dunia akan terus bicara soal kulitmu, tapi langit sedang menulis tentang jiwamu. Dan jika hari ini kau merasa terluka, biarkan luka itu menjadi tempat di mana cahaya masuk lebih dalam lagi. Aku tidak datang untuk membuatmu merasa lebih lemah, tapi untuk mengingatkan bahwa kekuatanmu belum selesai diceritakan. Masih ada babak berikutnya. Dan bab itu hanya bisa ditulis jika kau mau melangkah, bahkan dengan kaki gemetar. Mereka mungkin tidak tahu betapa beratnya langkahmu hari ini. Tapi aku tahu. Aku tahu bahwa bangun pagi dengan hati yang patah adalah salah satu bentuk keberanian terbesar. Dan itu yang kau lakukan. Setiap hari. Tanpa sorotan, tanpa tepuk tangan. Dan jika ada suara di kepalamu yang berkata kau tidak cukup cantik, tidak cukup muda, tidak cukup layak, maka izinkan aku menentangnya. Dengan kebenaran yang tidak bisa dibantah, kau sudah cukup. Kau selalu cukup. Kapan terakhir kali kau benar-benar percaya bahwa dirimu tidak perlu diperbaiki untuk dicintai? Jangan biarkan komentar mereka membentuk identitasmu. Mereka hanya melihat sebagian. Sementara kau adalah keseluruhan semesta yang utuh. Penuh warna. Penuh cerita. Dan tidak satu pun cerita itu bisa diringkas dalam kalimat sinis tentang usia atau bentuk tubuhmu. Saat mereka membicarakanmu, mereka lupa bahwa surga sedang memperhatikan responmu. Dan responmu hari ini, dengan tetap memilih kebaikan, adalah kemenangan yang tidak terlihat oleh manusia, tapi disambut oleh langit. Jika kau pernah merasa bahwa hidupmu terlambat dimulai, atau bahwa kau tertinggal, ketahuilah, waktu tidak menunda rencana Tuhan. Ia hanya sedang mempersiapkan panggung yang lebih besar. Panggung di mana kau tidak hanya tampil, tapi bersinar. Ada sesuatu yang sedang disusun untukmu. Sebuah momen di mana semua luka yang pernah kau alami akan menjadi pintu bagi wanita lain untuk sembuh. Dan untuk itu, kau tidak hanya dibentuk. Kau dipilih. Pernahkah kau bayangkan bahwa penderitaanmu hari ini bisa menjadi penyembuh bagi orang lain esok hari? Aku tidak bisa memaksa keyakinan tumbuh dalam dirimu. Tapi aku bisa membisikkan kebenaran ini setiap kali kau membutuhkannya. Karena bahkan ketika kau lupa siapa dirimu, langit tetap mengingat nama yang dicintai oleh Sang Pencipta. Dan dalam bisikan ini, aku ingin kau tahu, ceritamu belum selesai. Bahkan belum sampai tengahnya. Yang akan datang lebih besar daripada apapun yang telah kau tinggalkan. Siapkah kau menerima kebenaran yang akan menggugurkan air matamu karena kelegaan, bukan kesedihan? Terima kasih karena kau masih di sini. Itu bukan kebetulan, itu adalah panggilan. Sebelum kita lanjut, pastikan kau sudah menuliskan sesuatu di sini, walau satu kata, agar para malaikat terus punya jalur untuk menyampaikan pesan mereka. Sudahkah kau menulis sesuatu agar cahaya ini tetap menyentuh hatimu tanpa terputus? Karena saat kau memberi ruang, langit pun memberi lebih. Ada bagian darimu yang selama ini kau lindungi. Bagian yang tidak pernah kau bagi dengan siapapun. Bukan karena kau tak percaya, tapi karena belum ada yang cukup lembut untuk memegangnya tanpa merusaknya. Tapi izinkan aku hari ini menyentuh bagian itu, bukan untuk menghakimi, tapi untuk mengobati. Apa yang orang lihat dari luar hanyalah permukaan. Tapi aku menyaksikan pertarungan yang tidak terlihat. Bagaimana kau menenangkan dirimu sendiri di malam hari, bagaimana kau tetap berfungsi di tengah kekosongan. Dan aku tahu, itu lebih hebat dari apapun yang pernah mereka puji. Ketika seseorang yang kau hormati meremehkanmu, dunia bisa terasa mengecil. Tapi bukan dunia yang mengecil, itu hanya pandangan mereka yang terlalu sempit untuk memuat kedalamanmu. Pernahkah kau merasa dunia sempit hanya karena kau terlalu besar untuk ruang yang mereka sediakan? Setiap kali kau tersenyum, bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi karena kau memilih tidak menularkan rasa sakitmu, itu adalah bentuk kasih yang hanya dimiliki oleh jiwa besar. Dan jika dunia belum menghargainya, langit telah mencatat semuanya, satu persatu. Hari ini, aku ingin kau ingat satu hal, tak ada usia yang bisa mencuri keanggunan yang datang dari jiwa yang matang. Kau bukan memudar, kau sedang bersinar dengan warna yang hanya terlihat oleh mereka yang mampu melihat dengan hati. Bahkan jika mereka menyebutmu berlebihan, sensitif, atau terlalu memikirkan, ketahuilah, hatimu bukan kelemahan.
Ia adalah kompas yang terus mengarahkanmu kembali ke dirimu sendiri, setiap kali dunia mencoba membuatmu tersesat. Kau tidak perlu validasi dari mereka yang bahkan tidak bisa mengenali emas saat berdiri di hadapannya. Kau adalah harta. Tidak semua orang bisa melihat, karena tidak semua orang mampu memilikinya. Sudahkah kau sadari bahwa nilai sejati tidak membutuhkan pengakuan, tapi penerimaan diri? Aku tahu ada hari-hari di mana kau ingin menyerah. Tapi bahkan dalam keheningan itu, kau masih bernapas. Masih berjalan. Dan itu sudah cukup membuktikan bahwa kekuatanmu bukan mitos. Ia nyata. Ia hadir. Ia hidup dalam dirimu. Jangan biarkan komentar dari masa lalu menjadi naskah masa depanmu. Mereka hanyalah suara dari bab lama yang sudah selesai. Kini, kau adalah penulis kisah baru. Dan tidak ada seorang pun yang berhak memegang pena itu selain kau sendiri. Setiap tetes air mata yang pernah jatuh darimu adalah benih yang langit pelihara. Dan waktunya akan datang, saat dari tanah yang kau sirami dengan kepedihan itu, tumbuh pohon keberanian yang menaungi perempuan-perempuan lain. Mungkin selama ini kau terlalu sibuk memberi, hingga lupa bagaimana rasanya menerima. Maka izinkan aku malam ini menjadi suara yang memberi, tanpa meminta balasan. Karena apa yang kau beri hari ini akan kembali padamu dalam bentuk yang jauh lebih besar. Pernahkah kau menerima sesuatu tanpa harus meminta, karena hatimu telah menaburnya lebih dulu? Saat dunia hanya bicara soal penampilan, langit bicara tentang esensi. Dan esensi yang ada dalam dirimu adalah keindahan yang tidak akan pudar, bahkan oleh waktu. Karena ia bukan berasal dari luar, tapi dari kedalaman yang telah dibentuk oleh perjalanan panjang. Setiap pengalaman pahit yang kau lewati membentuk rasa manis dalam tuturmu. Tidak semua orang bisa mengerti, tapi mereka yang peka akan tahu, ada sesuatu yang sangat bernilai dalam ketenanganmu. Dan itulah kekuatan yang paling ditakuti oleh dunia yang bising. Jika selama ini kau merasa tidak didengar, hari ini dengarkan suara ini, aku melihatmu. Aku mengenalmu. Dan aku mencintaimu, bahkan sebelum kau tahu bagaimana mencintai dirimu sendiri. Bukan karena sempurna, tapi karena keberanianmu dalam ketidaksempurnaan itu. Ada banyak hal yang belum sempat kau ucapkan. Banyak beban yang kau simpan sendiri. Tapi ingatlah, tak ada air mata yang sia-sia di mata langit. Semua sedang dikumpulkan, untuk satu jawaban besar yang akan kau lihat saat waktunya tiba. Mereka bisa menilai dari tampilan luar, tapi hanya kau yang tahu perang apa yang sudah kau menangkan di dalam. Maka jangan izinkan siapapun mengambil penghargaan itu darimu. Itu adalah milikmu. Dan hanya mereka yang tahu rasa sakitnya yang boleh menyebut kemenangannya. Kau tak perlu berteriak untuk didengar. Cahaya tidak pernah berisik, tapi selalu terlihat. Dan hari ini, aku melihat cahayamu, lembut, tenang, dan pasti. Pernahkah kau membayangkan bahwa diam yang kau jaga selama ini sedang berbicara dengan nyaring di surga? Jangan tunda lagi untuk percaya pada dirimu sendiri. Mereka boleh meragukanmu, tapi langit tidak pernah ragu memilihmu. Jika hari ini kau masih ada di sini, itu karena masih ada kisah besar yang harus kau hidupkan. Dan kisah itu dimulai dari detik ini. Aku masih punya banyak hal untuk disampaikan padamu. Ada lebih banyak keajaiban yang sedang mengalir ke arahmu, hanya menunggu ruang untuk masuk. Siapkah kau membuka lebih dalam lagi untuk pesan berikutnya, yang bisa mengguncang cara kau melihat takdirmu? Kalau kamu masih bersamaku sampai di sini, aku bisa bilang, itu berarti pesan ini memang sampai di hati yang tepat. Dan jika hatimu merasa disentuh, itulah alasannya pesan ini perlu sampai padamu hari ini. Ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Dan jika kamu merasakan itu, berarti sudah waktunya untuk melangkah lebih jauh. Kalau kamu ingin terus menerima pesan seperti ini, dari langit ke hatimu, kamu bisa tekan tombol subscribe sekarang. Bukan sekadar mengikuti, tapi agar ruang ini terus menjadi tempat aman untuk hatimu pulang. Karena setiap kata yang tertulis di sini, ditujukan buat kamu, dalam waktu yang paling kau butuhkan. Kalau kamu merasa seperti aku bicara langsung denganmu hari ini, tinggalkan komentar di bawah dengan kalimat, pesan ini buat aku, atau cukup tulis 999 biar aku, dan para malaikat, tahu kamu terhubung sampai akhir. Dan kalau satu bagian saja dari pesan ini membuatmu merasa lebih dilihat, lebih dipahami, atau lebih kuat,
beri tanda suka di video ini. Bukan untuk angka, tapi untuk menguatkan hubungan yang sudah terjalin di antara kita selama beberapa menit ini. Karena ya, ini bukan tentang video, tapi tentang perjalananmu. Dan hey, ada satu video di sebelah ini yang melanjutkan percakapan kita, mungkin jawabannya ada di sana. Klik dan lanjut temani aku di sana, ya.